salah satu langkah yang kami lakukan adalah melaporkan orang-orang yang memberi keterangan palsu, kesaksian palsu ke kepolisian daerah Polresta Kota Siapa saja Bogor, Bang Farhat yang nanti akan Kota Cirebon. dilaporkan? Yang kita laporkan itu palsu adalah pertama Sudirman, kemudian Aep dan Dede, dan Liga Akbar. Karena keberanian Liga Akbar mencabut atau BAP koreksi terhadap bukan hanya BAP, tapi kesaksian dia di pengadilan itu merupakan satu nilai plus dan bukti baru karena sangat merubah kronologis kejadian pembunuhan ini. Gitu. Kalau kita melihat runut daripada faktanya, Aep ini kan memberikan informasi yang sesat kepada Rudiana bahwa di malam itu ada kumpul-kumpul anak-anak muda di satu gang, yaitu Gang Bakti. Nah, ada sejarah antara Aep ini hubungannya tidak harmonis dengan warga setempat. Nah, informasi ini yang disampaikan kepada Rudiana pada tanggal 31 sekitar jam 2 siang. Kemudian Pak Rudiana menyampaikan satu keterangan, apabila mereka nanti ada kumpul-kumpul, tolong saya dihubungin. Nah, disinilah mulai malapetaka itu terjadi. Ketika anak-anak yang baik ini pulang dari tempat kerjanya sebagai kuli bangunan, dan sebelum masuk ke rumah mereka masing-masing, berkumpul dulu minum-minum di depan itu ada warung-warung kecil. Nah, di situ dilakukan penangkapan sekitar jam 4 menjelang jam 5. Makanya kalau kita runut di dalam laporan polisi, ini kan laporan polisi ini belum pernah dibuat sebelumnya, tetapi tindakan-tindakan yang abuse of power itu dulu dilakukan. Dan sampai di Polres Cirebon Kota, belum dilakukan interogasi, mereka sudah dipukulin sampai tidak berdaya dan apapun kehendak polisi mereka turutin. Itu aja. Saya tangkap. Di ruang persidangan juga saudara Sudirman ini yang notabene informasi daripada kuasa hukumnya ada semacam ketertinggalan mental. Dia sudah meminta maaf kok kepada klien kami, baik sebelum disidangkan maupun setelah disidangkan, bahwa dia terpaksa melakukan suatu perkataan-perkataan yang bohong yang menyudutkan klien kami seolah-olah klien kami adalah terlibat dalam suatu tuduhan pembunuhan tersebut. Itu nyata itu, bukan omong kosong. Bang Hotman Paris telah membuka semacam hotline gitu ya, panggilan terserah Pak Rudiana mau koordinasi kapan saja, jam berapa saja itu Pak Hotman tentu akan membuka ruang itu. Dan bahkan Pak Hotman sendiri yang telah men-DM lewat Instagram, telah mendapatkan nomor kontaknya, dia sudah melakukan koordinasi, tapi sampai saat ini tidak ada koordinasi tuh dengan Pak Rudiana. Nah, di sini menjadi pertanyaan bagi tim kami gitu. Apa yang kemudian disembunyikan oleh Pak Rudiana? Kenapa? Karena kami tentu sama-sama korban. Perlu ada koordinasi yang intens begitu. Nah, sedangkan Pak Rudiana seolah-olah menutup ruang itu. Nah, kami dari tim Hotman 911 mengatakan, oh ini tidak beres. Kalau misalnya Pak Rudiana yang nangkap, tidak ada surat perintah penangkapan, itu urusannya Propam. Tetapi kalau misalnya memang surat perintah penangkapannya ada, dan yang diperintahkan Pak Rudiana, ini juga urusan Propam juga. Kepada siapa? Kepada Kasat Sersenya. Masa Kasat Serse merintahkan yang bukan itu? Ranahnya beda ya. Nah, terus sampailah kepada pemeriksaan para tersangka. Kan ada berita acaranya. Pada hari ini saya nyebut nama saya sebagai pemeriksa. Di situ pada hari ini saya Rudiana atau bagaimana. Nah, dari sana akan kelihatan sejauh mana salahnya. Kemudian yang perlu diperiksa mendalam adalah karena alur cerita perkara ini mirip alur cerita daripada kesaksian Aep. Mirip. Nah, sangat bertentangan dengan mandor. Satu mengatakan hujan, satu mengatakan tidak hujan. Nah, sekarang yang perlu diperdalami Aep ini. Nah, Aep ini bercerita pada Rudiana apa? Jangan-jangan di sini ya Rudiana terpengaruh pemikiran Aep. Nah, kalau terpengaruh pemikiran Aep, ternyata Aep ini bertentangan dengan si mandor, pasti ada yang bohong satu ini kan? Farhat Abbas, selaku kuasa hukum Saka Tatal, melaporkan 3 saksi kasus kematian Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Ketiga saksi tersebut adalah Liga Akbar, Aep, dan Dede terkait kesaksian palsu. Kedepannya, ia mengungkapkan akan segera mengajukan peninjauan kembali atau PK
terkait keterlibatan Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Farhad Abbas mengatakan, pihaknya harus memastikan siapa saja saksi yang berbohong dan keterangan apa saja yang ternyata direkayasa. Liga Akbar, AF dan Dede diduga telah merekayasa cerita dan mengubah kronologi kejadian pembunuhan. Cerita ketiga saksi tersebut berbeda jauh dengan kesaksian dari seorang mandor yang pertama kali menolong Vina dan Eki. Ya. Ini harus dicari dulu mana yang benar apa yang tidak. Nah, kan sudah berbeda ini kan. Ya. Kalau ternyata yang benar mandor, si Aep ini bohong, maka kesaksian palsu dari Aep. Kemudian ini dapat juga berakibat terhadap 8 terhukum. Nah, Berdampak ya? ya berdampak. Berdampak apa? Sebagaimana Pak Arianto katakan tadi, ibarat tim bola. Ya. Ini referee-nya atau wasitnya terpengaruh ini. Tidak ada terpengaruh apa namanya? Permainan game baru itu VAR tadi. Tidak, bukan keadaan yang sebenarnya. Ini panjang, ini tugasnya daripada advokat-advokat para terhukum. Nah, sekarang untuk yang tersangka. Yang tersangka tadi juga gitu. Insya Allah ini kan kalau memang itu hanya berdasarkan saksi, saksi ini bertentangan semua, tidak didukung oleh bukti kuat yang namanya scientific tadi, mau tak mau ini harus dikeluarkan. Farhad Abbas bersama tim lainnya dikabarkan telah mendatangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kehadiran Farhad Abbas ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk meminta salinan putusan kasasi sebagai bahan untuk pengajuan PK Saka Tatal. Langkah ini dilakukan menyusul adanya kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apalagi, ada saksi diketahui mencabut keterangannya di pengadilan. Hal ini membuktikan adanya ketidakkonsistenan para saksi saat kasus Vina dan Eki mencuat kembali. Sejumlah saksi tersebut adalah Sudirman, AF, Dede, dan Liga Akbar. Ia menuturkan akan melaporkan Liga Akbar terkait dengan pencabutan BAP dirinya terhadap kesaksian di pengadilan tahun 2016 lalu. Selain melakukan peninjauan kembali, kuasa hukum Saka Tatal juga akan melaporkan para saksi yang sudah berbohong di bawah sumpah ke polisi. Namun, untuk pelaporan Sudirman, Farhad Abbas masih berselisih pendapat dengan Bu Titin. Bu Titin tidak menyetujui jika Sudirman ikut dilaporkan oleh Farhad Abbas. Sementara itu, selain melakukan peninjauan kembali, kuasa hukum juga akan mengajukan permohonan perlindungan Saka Tatal ke LPSK. Selain meminta salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum juga akan meminta salinan visum di Rumah Sakit Umum Gunung Jati Kota Cirebon untuk melengkapi berkas pengajuan peninjauan kembali.